bagi kami. Berkati pemberitaan firman ini, kiranya boleh menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan yang datang. Dan hamba yang sudah mempersiapkan, kiranya Tuhan boleh urapi dan pakai. Biarlah Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Johan Nugroho, saya melayani di GKY Puri Indah. Saya part-time di GKY Puri Indah. Dan di luar gereja GKY saya sedang merintis sebuah community buat melayani orang-orang yang unchurched, jadi orang-orang yang mungkin agak kurang nyaman dengan gereja, orang-orang yang kecewa, bahkan pernah tersakiti mungkin dari orang dan gereja dan mereka tidak begitu nyaman berada di gereja. Dan saya memang terbeban melayani teman-teman kita yang seperti itu. Tetapi juga ada teman-teman dari gereja yang bergabung, saudara-saudara ya. Dan hari ini saya diberikan kesempatan menyampaikan sebuah tema, Hearing the Hidden Kingdom. Mendengarkan kerajaan yang tersembunyi, bagaimana kita memaknai pemberitaan tentang kerajaan Allah. Dan Alkitab menjelaskan kerajaan Allah sebagai sesuatu yang tersembunyi, yang seolah-olah tidak dinyatakan kepada banyak orang. Teks yang diberikan saya adalah Markus 4 ayat 1-34, tapi karena hari ini kita tidak fokus kepada pemberitaan perumpamaan, tapi kita fokus kepada kerajaan Allahnya, maka saya mengajak setiap kita membaca di Markus 4 ayat 26-34. Saya akan bacakan buat setiap kita. Markus 4 ayat 26 sampai yang ke-34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia akan menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Di sini kita melihat bagian firman Tuhan berbicara tentang hidden kingdom, kerajaan yang tersembunyi. Karena ternyata ketika mengajar Yesus, waktu bersama dengan orang banyak, dia banyak mengajar di dalam perumpamaan, tetapi tidak memberikan penjelasan. Tetapi sementara kepada murid-murid Yesus, Yesus secara khusus memberikan penjelasan. Bapak Ibu, sebelum kita membahas ini, beberapa hari ini, beberapa minggu ini, di dalam sosial media, saya banyak menemukan banyak orang memposting tentang sebuah documentary dari sebuah sekte kultus di Korea, yang mana ada seorang pendeta, pronunciation namanya mungkin saya salah, Jong Myung Soo. Ini adalah seorang pendeta yang berhasil membuat sebuah aliran Kristen yang bisa begitu masuk ke kampus-kampus terbaik di Korea, bahkan di Hong Kong, di Taiwan, dan juga di China, karena banyak sekali pengikutnya. Dan dia begitu terkenal dan dia bisa membangun satu sekte, ya, disebut GMS, jadi satu sekte besar. Dan ternyata sekte ini ternyata dia melakukan banyak sekali pelecehan atau ruda paksa, pelecehan seksual kepada banyak sekali wanita-wanita
yang bukan bodoh karena dia berhasil masuk ke university terbaik. Dan banyak orang-orang pandai, lulusan-lulusan terbaik mengikut dia dan percaya kepada ajarannya. Tetapi banyak sekali wanita yang tingginya, dia suka yang tinggi 170 ke atas, itu mengalami pelecehan, saudara-saudara. Dan dia mengklaim dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias yang bisa dilihat. Ini adalah kata-kata dia. Jadi, kamu mengatakan kamu tidak dapat melihat Tuhan, ya lihat saya, ini Tuhan. Kamu tidak perlu mencari Tuhan. Kalau kamu tidak bisa melihat Tuhan, lihat saya. Dan banyak sekali ribuan orang percaya kepada pendeta ini. Dan dikatakan juga bagian yang lain, ayat, aku berkata, tidakkah kamu tahu siapa saya? Saya yakin kamu tidak tahu. Ya, saya adalah Mesias. Saudara, mungkin kita bilang kok bisa percaya ya sama orang ini. Tetapi ternyata banyak sekali saudara-saudara. Dia sukses, dia bisa membangun pelayanannya dengan sangat mewah. Dia bisa bikin satu center di atas gunung dengan bangunan-bangunan yang juga bagus. Dan bukan orang bodoh mengikut dia. Dan di dalam sekte ini saudara-saudara ada strata, ya, ada derajat. Ada orang-orang yang masa yang banyak itu yang berkumpul, tetapi ada orang-orang pilihan yang mulai ke atas. Dan dia dikatakan sulit sekali dijumpai. Dia hanya dilihat dari video, dia hanya dijumpai dan jarang sekali bertemu langsung saudara-saudara. Sehingga apa? Sehingga ketika ada banyak anak-anak wanita yang cantik yang dibawa ketika dipanggil khusus karena dia mengklaim dirinya Tuhan, mereka merasa, wah aku akan menjadi dekat dengan Tuhan, aku dekat dengan pemimpin yang tertinggi. Tidak ada orang yang banyak mendapatkan kesempatan itu, sehingga mereka akan datang dan biasanya mereka dipanggil ke satu ruangan yang tidak semua orang bisa datang, dan di situ dia bertemu secara pribadi, kadang dengan seorang wanita, kadang dengan dua orang wanita, dan disitulah terjadi pelecehan-pelecehan. Dan ketika itu terjadi karena anak-anak muda ini yang pandai-pandai, dia sangat mengaguminya, dia kaget, dia takut, tetapi dia tidak bisa melawan karena dia juga terobsesi untuk bisa mencapai posisi yang tertinggi, untuk menjadi dekat dengan pemimpin kultus ini saudara-saudara. Sehingga banyak sekali yang tidak berani mengaku, karena begitu mengaku terjadi di tempat-tempat sepi, mereka dikatakan ini karena dia mau menjatuhkan orang yang diurapi Tuhan. Ini sangat mengerikan saudara-saudara, ya. Dan korbannya banyak banget, sudah dipenjara, bebas lagi, banyak lagi korbannya, dipenjara lagi saudara-saudara. Dan terakhir 2022 baru dipenjara saudara-saudara, ya. Jadi ini terjadi udah puluhan tahun. Dan di sini yang menjadi curiosity saya adalah di dalam sekte ini ada orang-orang khusus, orang-orang kepercayaan yang setia, yang tentunya sudah benar-benar taruhan mati, yang rela kasih apa aja untuk pemimpinnya. Saudara-saudara, ketika saya memikirkan ini dan saya membaca kisah Yesus, bagaimana dengan murid-murid saudara-saudara? Apakah murid-murid sama? Seolah-olah murid-murid dapat privilege, betul? Yang lain gak dapat penjelasannya. Yang murid-murid dapat rahasianya. Maka hari ini kita akan lihat juga mereka dapat rahasia. Kingdom of God. Kerajaan Allah, rahasia. Dan murid-murid seolah-olah adalah kelompok elit. Apakah itu yang terjadi saudara-saudara ketika kita melihat bagian ini? Saya akan tunjukkan di dalam Markus 4 ayat 11 dan 34. Saya ambil bagian-bagian yang penting, dikatakan seperti ini. Kepadamu, murid-murid saja, tidak semua orang banyak yang waktu itu mendengarkan perumpamaan. Murid-murid saja. Kepadamu diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang di luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Apakah yang dilakukan Yesus sama? Seperti sekte-sekte tertentu. Yang mana ada orang-orang pilihan yang sudah diuji kesetiaannya, yang sudah ditunjukkan dedikasinya, yang sudah dianggap hebat. Kalau di perusahaan, orang-orang kepercayaan yang sudah berbukti bertahun-tahun mereka hebat, sehingga semua rahasia tuannya, rahasia bosnya dia akan pegang. Apakah ini yang terjadi ketika dikatakan mereka diberikan rahasia kerajaan Allah? Kalau itu yang terjadi, mungkin kita menjadi protes. Mengapa ada derajat-derajat? Mengapa ada diskriminasi? Mengapa ada yang diberikan rahasia? Mengapa ada yang tidak diberikan rahasia?
Mengapa ada yang dapat privilege sedangkan kita tidak, saudara-saudara? Ya. Jadi apa yang terjadi? Dan ini juga bahaya. Ketika akhirnya kita percaya diri kita adalah murid Kristus, kita mungkin juga merasa, aku udah murid Kristus. Apalagi saya sama G.I. Lewi, kita hamba Tuhan, kita tahu kunci rahasianya. Mau masuk surga kasih tahu kami. Apalagi kalau kita majelis, kita udah pelayan, kayaknya kita beda karena ada privilege. Apakah seperti itu yang diajarkan Alkitab? Kita tahu lebih daripada orang lain. Saudara-saudara, sebetulnya bukan seperti itu. Karena kalau kita lihat saudara-saudara, kerajaan Allah bukan berbicara tentang itu. Memang sekte tadi seperti itu. Memang dunia seperti itu, saudara-saudara. Dilihat kesetiaannya, dilihat hebatnya, dilihat bisa dipercayanya. Tapi saudara-saudara, kalau kita berbicara kingdom of God, ada seorang ahli yang mengatakan begini, saudara-saudara. Murid-murid ini secara spesial dipilih. Bukan mereka mendapatkan privilege. Tetapi Tuhan melihat mereka sebagai kendaraan untuk bisa melayani tujuan Tuhan. Ya. Saudara-saudara, ketika kita dipilih, kadang-kadang kita merasa diri spesial, betul? Ya. Tapi ternyata Alkitab ketika memilih, justru murid-murid ini dipilih, diberikan rahasia bukan untuk merasa diri hebat, tetapi untuk melayani. Seperti bangsa Israel, ketika Israel dipilih, saudara-saudara. Coba bayangkan, saudara-saudara, saya bersama G.I. Lewi memilih 10 dari Anda untuk ngosek WC. Privilege enggak? Ya. Untuk nanti bersih-bersih ketika semua pulang kita ambil sampah. Untuk ketika nanti sakit turun tangga nggak bisa kita gendong, saudara-saudara. Ya. Kekristenan berbicara bukan privilege yang hebat. Karena ketika Tuhan memilih Israel 12 suku dan ini 12 murid. Tuhan memilih Israel. Justru dikatakan bukan karena mereka hebat. Bukan karena mereka setia. Bukan karena mereka pantas dipilih. Ya, tapi saking dipilihnya orang Yahudi sombong pada waktu itu. Lihat, kami pilihan Allah. Kami disunat, kamu bangsa kafir yang tidak mengenal arah. Tempatmu di neraka. Jadi kalau kita jadi orang Kristen dengan mentalitas seperti itu, kita tidak mengerti firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, Israel, kamu dipilih bukan karena kamu indah, tetapi kamu yang paling kecil. Kamu yang paling lemah. Kamu yang paling kecil, yang paling tersiksa. Dan Tuhan mau pakai yang paling kecil itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa, saudara-saudara. Jadi ketika the secret of kingdom ini diberikan kepada murid-murid, secret ini berbicara bukan privilege, tetapi sebuah panggilan. Karena Tuhan lihat kita kecil. Kita mungkin minder, kita bukan siapa-siapa, kita penuh dengan kelemahan, tapi akhirnya Tuhan pilih kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, menyatakan kasih-Nya, terangnya, cintanya buat manusia, buat sesama kita di dunia. Jadi tidak perlu disombongkan, ya, karena kita bukan siapa-siapa. Ini berbicara tentang anugerah Allah. Tapi memang ini sulit. Mengapa? Karena sejak kecil kita hidup di dalam budaya, di dalam masyarakat yang selalu setiap berlomba untuk naik lebih tinggi, betul ya? Ya, kalau dulu naik sepeda, pengen punya sepeda motor. Setelah naik sepeda motor, pengen punya mobil Agya Ayla. Agya Ayla Avanza, anaknya 3 Avanza, naik ke Innova ke Huling mungkin. Enggak ya, di bawahnya itu ya. Lihat tipe apa saudara-saudara. Nanti naik Outlander, nanti ke Ferrari. Jauh banget ya, ada banyak tahapnya. Kita pengen naik saudara-saudara. Dan setelah naik sulit turun, betul gak? Saya dulu itu kalau pakai AC, demam 1 minggu saudara-saudara. Sekarang nggak pakai AC, demam ya. Saudara-saudara, kita dilatih untuk naik, kita nggak bisa turun, betul? Selalu posisi itu naik kita turun, padahal Tuhan kita dari atas turun. Ya, sejak kecil kita juga dilihat, kamu jangan kayak anaknya teman mama tuh, kamu harus lebih hebat, kamu harus lebih tinggi, betul kan? Makanya ketika saya mengajar sekolah, saya melihat anak-anak kalau nilainya 9, ada yang nggak bahagia. Nilaimu bagus 9, nggak bahagia, semuanya 9, betul kan? Tapi kalau nilainya 6 dia bisa bahagia karena semuanya 0. Ya. Kita manusia dilatih untuk apa? Kita bahagia kalau ada orang di bawah kita, betul? Ya. Apalagi kalau main monopoli. Kita bahagia ketika apa? Yang lain kita bikin bangkrut, saudara-saudara. Jadi monopoli sejak kecil melatih kita. Wah, gua menang, gua kaya. Padahal itu virtual. Ya.
Kita dilatih untuk lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga akhirnya ketika mengerti, membaca firman, privilege murid, kita bisa gampang. Orang Kristen, kita tahu surga, kita hamba Tuhan, kita umat Allah. Bahkan yang bilang kita biji matanya Allah, itu Daud gitu ya. Bukan kita saudara-saudara, itu Daud yang menyatakan dia biji mata Allah. Tapi kita tentunya juga disayangi Allah, betul ya. Saudara-saudara, ini yang terjadi sehingga kita sulit. Sulit turun, bahkan bersyukur. Yang paling saya sedih dulu, saya percaya bersyukur ini. Bersyukur selalu dibilangin sama orang tua, kamu tuh bersyukur ya, mama gak punya mobil tapi kamu bisa makan enak loh. Tetanggamu gak bisa, ya kan. Nanti tetangga saya, bersyukur loh walaupun gak makan enak masih bisa makan, ya kan. Yang bisa makan tapi kamu masih bisa telur, yang bisa makan daripada kamu makan nasi sama garam, yang nasi garam masih mending kamu nasi garam daripada nggak ada nasinya, garam doang ya, stroke gitu ya. Dan ternyata yang lain masih mending dari tempat sama. Yang terakhir nggak bisa bersyukur dong saudara. Jadi kita dilatih untuk bersyukur pun lihat orang yang lebih sengsara kalau nggak bisa bersyukur, betul? Kita dilatih dengan strata-strata kedudukan. Padahal firman Tuhan, kerajaan Tuhan membalikkan kedudukan itu. Yang kuat, yang kaya, yang punya surga turun ke bumi ini untuk melayani. Dia balik piramidanya, dia turun ke bawah untuk melayani. Kadang kita sulit. Jadi sebetulnya ketika murid merasa privilege, murid-murid juga merasa, wah kalau gitu nanti yang siapa di sebelah kanan Yesus, aku guru. Dia nggak tahu sebelah kanan Yesus lebih sengsara daripada yang lain, saudara-saudara, betul kan? Harus lebih sengsara, maka Yesus mengatakan, cawan yang aku minum itu berat, karena melayani, mengasihi, memberikan dirimu untuk orang lain, saudara-saudara. Jadi secret of kingdom ini bukan berbicara posisi yang prestisius, bukan berbicara kita lebih tinggi dari lain. Maka ketika hamba, Tuhan, majelis, pelayan, orang Kristen, kita semua murid-murid yang diminta Tuhan untuk melayani, untuk menyatakan kingdom of God, kerajaan Allah yang sudah datang ketika Yesus datang, yaitu apa? Kerajaan yang dipimpin oleh Kristus, Sang Raja Shalom. Yang Raja Shalom artinya utuh, hidup yang utuh yang bisa memberkati orang lain, yang membuat hidup orang lain juga utuh, dipenuhi dengan damai sejahtera. Itulah kerajaan Allah dan kita dipanggil untuk itu. Ketika kita mempelajari bagian firman ini, saya mencoba melihat secara keseluruhan kitab itu, saudara-saudara, saya menemukan bahwa ternyata the kingdom of God ini hidden. Dia tersembunyi. Mengapa? Karena di bagian pasal 4 ayat 11 sampai 12, kerumunan orang Yahudi tidak mengerti ajaran Yesus, betul? Perumpamaan diberitakan mereka nggak ngerti. Mereka ikut rame-rame datang ke gereja, iya dengerin, tapi mereka nggak ngerti. Ya, ternyata kerajaan Allah tersembunyi buat banyak orang, saudara-saudara. Bahkan kalau kita lihat bagian pasal 3, Markus 3 ayat 21, keluarga Yesus pun tidak ngerti. Karena dia pikir Yesus ini gila. Ya, makanya kerajaan ini hidden kingdom. Cuma murid-murid yang dikasih rahasia. Saudara, ketika Injil ini ditulis itu sekitar tahun 65 sampai 80, ya. Sekitar 65-80 itu ada saudara-saudara Yesus. Karena Yakobus, Yudas, saudara Yesus bertobat. Ya pasti Yudas, Yakobus nanti punya anak, punya kerabat. Kadang-kadang kerabat merasa, oh aku ini keluarganya Yesus, ada hubungan darah. Ya, ada hubungan darah. Tapi Alkitab itu menunjukkan apa? Enggak jaminan hubungan darah. Karena kerajaan Allah ini sebagai sebuah yang hidden. Justru bagian ini menunjukkan tidak ada privilege di dalam komunitas Kristen. Walaupun kamu punya hubungan darah, mungkin Yesus adalah Yesus uncle gue gitu ya. Karena itu kan anaknya Yakobus atau Yudas, saudara-saudara. Aku uncle-nya Yesus, Yesus itu adalah uncle gue, makanya gue dapat posisi. No. Karena di kitab suci ditunjukkan bahkan keluarga Yesus nggak kenal, nggak tahu kerajaan Allah seperti apa. Dan pada waktu itu pemimpin-pemimpin Yahudi, tokoh-tokoh agama, di bagian 3 pasal 3 ayat 22 juga bahkan mengatakan bukan gak kenal, malah mengatakan oh ini aliran sesat, sekte, Yesus ini kerasukan roh jahat. Jadi Markus mau menunjukkan apa? Pemberitaan Kristus, diri Kristus, kerajaan Kristus gak ada yang kenal, gak ada yang ngerti. Pemimpin agamanya enggak, keluarganya enggak, orang banyak enggak. Hanya murid-murid yang diberikan rahasia itu, saudara-saudara. Tetapi sangat unik ketika saya teliti, ternyata ada satu ironi ketika kita berbicara the hidden kingdom.
Karena ternyata katanya murid yang dikasih tahu rahasia itu juga terakhir nggak ngerti. Kita lihat di bagian Markus 15 ayat 39. Ini adalah kata-kata terakhir di bagian Markus, kitab Markus, yang mendeskripsikan Yesus siapa. Justru yang mendeskripsikan adalah pemimpin Romawi, tentara Romawi yang melihat proses penyaliban, melihat Yesus ini seperti tahanan paling mati aja. Dia lihat tiap hari, dia lihat setiap orang yang dibunuh, dikatas, dibawa ke salib, dia lihat tiap hari. Tetapi di dalam proses perjalanan, justru pengakuan akan siapa Yesus dinyatakan oleh seorang tentara Romawi, bangsa kafir, bukan bangsa Yahudi, bukan pemimpin agama, bukan keluarga Yesus, bukan murid-murid Yesus, malah bangsa kafir. Seorang Romawi yang mengatakan, truly this man was God's son. Sungguhlah orang ini adalah anak Allah. Saya percaya ketika dia melihat proses ini, kok ini beda. Ketika dianiaya, diludahi, kasih itu tetap terpancar dari wajah mata Kristus. Tidak ada kebencian. Di situ dia mulai bergejolak dan dia mengatakan, sungguhlah ini anak Allah. Justru deskripsi tentang siapa Yesus dimunculkan bukan dari murid-murid, bukan dari orang Yahudi, bukan dari keluarganya, bukan dari orang banyak. Dan orang banyak, murid-murid jauh. Petrus menyangkali. Ini artinya apa saudara-saudara? Artinya sebetulnya kalau kita lihat murid-murid yang diberikan rahasia pun lemah sekali dan penuh dengan keterbatasan, betul? Ya, penuh dengan keterbatasan. Dan sebetulnya menandakan apa? Murid-murid yang ketemu Yesus setiap hari. Betul ya? Lihat Yesus setiap hari mengalami mujizat. Lihat Yesus menyembuhkan. Yesus melakukan mujizat. Melipat gandakan. Menyembuhkan orang mati. Itu aja imannya bisa goyah. Apalagi kita sebagai manusia. Tapi akan berarti ketika murid-murid hancur. Murid-murid goyah. Ketika mereka akhirnya tidak mengerti kerajaan itu. Mereka ketika putus asa dan tidak ada bersama Yesus. Malah orang kafir yang ada. Apakah berarti kerajaan Allah gagal? No, justru inilah menunjukkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang tetap berkarya. Sekalipun Anda, saya, murid-murid, semua manusia yang terbatas. Bisa gagal dan salah. Amin. Kadang-kadang kita itu sombong. Ya. Karena kita percaya ketika kita udah Yesus, hidup gue lebih baik. Ada teman saudara yang jatuh. Wah kok jatuh ya, imannya gak kuat. Wah kayaknya kita rohani ya. Justru kita gak rohani saudara-saudara. Karena berarti apa? Kita merasa bisa kuat. Karena kekuatan kita. Saya mengkritik ada satu yang saya sering dengar di gereja. Kalau ke gereja itu cari Tuhan. Jangan pengen berkat Tuhan, cari Tuhan, mencintai Tuhan demi Tuhan. Bukan karena pengen berkatnya, bukan karena pengen diberkati, pengen lancar. Saudara kelihatannya ini rohani, tapi hati-hati ini bisa gak rohani loh. Karena apa? Berarti kamu percaya dirimu bisa. Cari Tuhan dengan tulus. Dan kamu melihat orang yang datang, Tuhan sembuhkan keluargaku, Tuhan lakukan mujizat. Wah, ke gereja kok cari mujizat. Ya, di situ bisa justru kesombongan. Kita nggak perlu, kita yang penting tulus sama Tuhan. Berarti kita yakin dengan kekuatan kita bisa jadi baik, betul? Padahal inti Injil apa? Inti Injil adalah kita semua terbatas. Hati kita nggak ada yang tulus, betul kan? Hati kita kadang-kadang sungguh-sungguh manipulasi. Justru orang ini yang kadang-kadang lemah, Tuhan aku nggak tahu datang kepada siapa. Ampuni aku, tolong Tuhan. Nangis datang ke gereja. Justru dia datang dengan kerendahan hati. Karena dia gak bisa apa-apa. Tapi kita, ke gereja kok cari berkat. Cari Tuhan, jangan berkat. Saudara-saudara, itu karena ada satu arogansi. Karena kita bisa merasa tulus datang sama Tuhan. Saya sudah survei ke beberapa anak yang saya bimbing. Ayo jujur semua, kenapa kamu melayani? Pertama, iya supaya memuliakan Tuhan. Supaya ini. Oke, pertama kali datang ke gereja mau apa sih? Jujur aja lah, gak usah pakai bahasa rohani. Iya sih, pengen eksis, ya kan. Yang satu, iya, gue kasihan aja sih lihat itu. Dulu ada yang naksir di gereja. Daripada nganggur di gereja, ya kan. Semua kita datang dengan satu kebutuhan. Dan itu sebuah kejujuran nandakan kita kerendahan hati kita. Karena kita manusia yang terbatas.
yang penuh dengan kelemahan, dan gak perlu malu dengan itu. Karena ketika kita datang Tuhan dengan segala keberadaan kita, perlahan Tuhan murnikan kita, betul? Mana ada kita yang tulus di hadapan Tuhan? Dan Tuhan aja ngomong, gak apa-apa datang kepadaku, yang letih lesu dan berbeban berat, datang, aku akan berikan kelegaan. Jangan datang Tuhan karena pengen letih lesunya. Di benar, lo Tuhan ngomong lo, ini kan belagu ya orang ya. Yang letih lesu, berbeban berat, datanglah sama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan tulus hati. Letih lesu, berbeban berat, apa-apa datang. Kita gak berani datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Kayak punya anak ya, gak butuh papa, bisa sendiri. Senang mana waktu anak gak kuat, Pa? Aku gak kuat. Aku udah berusaha. I need your help. Wah, gak perlu papa. Yang penting kuat, saudara. Itu adalah sebuah arogansi dan kekuatan yang kita merasa diri kita hebat, diri kita bisa, diri kita lebih baik orang lain. Maka kadang-kadang di gereja jadi nggak generous. Begitu ada jatuh nggak bisa terima. Ataupun kalau kita jatuh kita diem-diem, betul nggak? Karena kita nggak malu nanti kita dianggap lemah. Karena kita harus tampil baik, tampil sempurna. Kita gak mau jujur bahwa kadang-kadang kita kecewa. Kadang-kadang kita juga kesel sama teman kita. Kadang-kadang kita juga tersakiti dan sensi, betul? Justru kita harus datang dan mengakui kita masih manusia yang terbatas. Karena murid-murid jatuh. Tapi apakah kerja Tuhan gagal? Apakah Tuhan sudah selesai? No, karya Tuhan sedang dikerjakan. Tuhan ingatkan saya beberapa tahun lalu. Di gereja, di kampung saya, di kota Blora. Di gereja itu ketika saya tutup tahun kadang-kadang kumpul sama teman-teman waktu SMA. Kaget jam 12 malam. Tahu-tahu ada pemabuk saudara-saudara. Dia pemabuk yang langsung lari ke depan saudara-saudara. Lalu begitu dia ke depan, dia lagi mabuk, dia bersujud di depan jalan. Kalau saudara lihat gereja, depan ada jalan aspal. Di depan jalan aspal, jam 12 malam ketika dia mabuk dia nangis. Yesus, ampuni Yesus, ampuni. Orang-orang lihat aja, ih, malu-maluin, mabuk. Malu-maluin keluarganya. Saya mikir, kalau saya mabuk, saya cari Yesus enggak ya? Ngerti maksud saya? Katanya kan mabuk itu jujur ya. Dia enggak kuat lagi, dia jujur. Saya mikir, nanti kalau semua jemaat saya di gereja seandainya, enggak saya suruh mabuk ya, saudara please ya. Saya enggak pernah mabuk. Kalau mabuk dia datang sama Tuhan, dia nangis enggak sih? Tuhan, aku enggak kuat, ampuni aku. Ya. Dan di situ menjadi koreksi saya. Apakah saya mencari Tuhan? Jangan saya jadi orang yang sombong, yang merasa lebih hebat. Kerajaan surga berbicara, kita adalah orang yang lemah-lemah, yang diberikan kunci rahasia seperti murid, tapi kita juga mudah gagal. Dan justru kegagalan kita menunjukkan apa? Karya anugerah Tuhan yang tidak pernah kalah dengan segala kelemahan kita, dengan segala kejatuhan kita. Dan kita justru menunjukkan apa? Justru di dalam kelemahan anugerah Tuhan semakin sempurna. Amin. Kasih Tuhan semakin sempurna. Anak-anak yang kuat mengatakan, aku bisa, gak perlu papa. Gua gak butuh papa. Dia merasa dirinya bisa. Tetapi ketika dia mau rendah hati. Dan akhirnya justru ketika dia, Pak, help me. Help me. Di situ cinta papanya bisa dinyatakan. Saya berjumpa seorang anak wanita yang sudah marah sama papanya. Dan dia tidak mau minta uang sama papanya. Dia mau berusaha bekerja sendiri, nggak butuh papa. Dia mau semuanya. Suatu hari mesin cucinya rusak, dia pindah ke Surabaya, ke Jakarta, dia pindah mesin cucinya rusak, dia nggak telepon papanya, teleponnya saya, ya udahlah ya, bukan papanya, pokoknya nggak butuh papa, yang lain nggak apa-apa. Wah setelah dia bisa beresin sendiri, dia, wah bisa, gue bisa kok, ya nggak butuh papa ya, iya nggak butuh papa, dia teriak, saudara-saudara, wah dia bangga. Malamnya dia pasang itu jemuran sendiri, ini seorang wanita nggak begitu tinggi, wah di baut-baut sendiri, terus difotoin saya, kok lihat, gue bisa rakit sendiri, nggak butuh papa, oh ya bagus. Gitu ya, saudara. Malamnya dia jemur pakaiannya ambruk, ngambrukin dia, saudara-saudara. Waduh, terus dia foto, aku kejatuhan jemuran, mungkin kualat ya, karena bilang gak butuh apa-apa. Ya, cuma saya bilang betulnya kamu butuh, cuma kamu kecewa dan kamu gak mau terima kasihnya, karena kamu ngerasa dirimu bisa. Dan puji Tuhan ketika 25 Desember, biasa dia Natal bareng sama keluarganya, dia berani teks ke papanya, Pak,
Aku berpikir aku gak butuh papa lagi dan aku gak mau terima semua pemberian papa karena aku bisa. Tapi boleh gak Pak, beliin aku pohon Natal yang gak mahal, mungkin di bawah 100.000. Supaya Natal ini biasanya dulu kan sama papa mama, sekarang aku sendirian. Supaya aku bisa tahu papa ada buat aku. Wah, papanya semangat gak saudara semua? Wah ya, kamu mau pohon Natal, mau apa lagi, mau papa datang. Disitulah ketika kita datang kerendahan hati, kita terbatas. Cinta Tuhan, anugerah Tuhan bisa dirasakan, betul? Tapi kadang-kadang ketika kita berspiritualitas, kita berusaha membangun diri kita hebat, membangun diri kita bisa spiritual, bisa rohani, dan akhirnya di situ kita kehilangan cinta Tuhan. Karena kita melihat apa semua adalah hasil kerjaku sendiri. Dan itu yang membuat kita gak bisa lihat orang lain yang jatuh. Masa jatuh, masa gak tanggung jawab, gua lebih bisa daripada dia. Di situ gak ada anugerah dalam hidup kita. Tapi kalau kita sadar ternyata aku jatuh berkali-kali ya. Tapi Tuhan terima. Ketika kita lihat orang jatuh, kita bisa terima lebih lagi, betul? Istri saya sempat ngomel sama anak saya. Lagi? Kok terus? Iya maaf mama, maaf terus, diulangi terus. Saya jadi keikut, iya kalau kamu udah gitu jangan ulangin lagi, udah minta maaf jangan ulangin lagi. Lalu sambil jalan saya mikir, saya ngomong sama istri saya, kita sering gitu loh sama Tuhan, kita maaf, ampun, lakuin lagi ya. Tapi untung Tuhan gak ngomong, lagi terus, ayo lagi gitu ya. Tapi ada anugerah cinta Tuhan yang disiapkan. Jadi akhirnya saya sama istrinya janjian kita rubah ya, ya udah berusaha, better ya. Yuk bareng sama papa juga sering melakukan kesalahan. Udah minta ampun sama Tuhan, sering lagi dilakuin. Kadang-kadang papa juga bandel, yuk kita belajar bareng. Merasakan anugerah Tuhan, amin. Saudara-saudara, inilah anugerah, inilah Injil kerajaan Allah. Saya akan lanjutkan saudara-saudara. Jadi kerajaan Allah bukan berbicara kehebatan, kebesaran. Karena Jong Mungsu ini saudara-saudara bisa kumpulin banyak orang, bisa bangun tempat yang megah, bisa pergi kemana, bisa punya banyak uang. The kingdom of God, the hidden kingdom berbicara humility, kerendahan hati. Bukan arogansi dan manipulasi demi kebesaran diri, pencapaian mimpi, kekuasaan dan juga posisi. Ini berbicara kerendahan hati sebagai manusia yang terbatas, yang mengalami anugerah Tuhan. Yang hari ini aku bisa oke, tapi besok aku bisa jatuh, betul? Besoknya lagi aku bisa oke lagi, aku bisa jatuh parah. Sehingga ketika aku sedang oke, lihat temanku oke, aku bantu dia. Tapi aku juga bilang, iya kamu sekarang gak oke, aku udah oke, aku bantu kamu. Tapi nanti bisa gue yang gak oke, please help me. Ya, kadang-kadang ketika saya melihat di dalam pelayanan jemaat, ya ada jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan yang hidup. Dan mereka datang minta saya doain, jadi teman sharing. Saya cuma bilang, wah, kamu mengalami yang aku belum pernah alami. Aku gak tahu kalau aku harus mengalami kamu. Tapi mungkin nanti kalau aku ngalamin, kamu yang bantuin saya ya. Karena kamu tahu pengalaman itu dan kamu bisa jadi berkat buat saya. Sekarang saya cuma jadi teman buat kamu. Karena pengalaman-pengalaman orang tertentu kadang-kadang jauh dari kita, betul? Dan dia juga bisa dipakai menjadi berkat buat saya, saudara-saudara. Jadi kingdom of God bukan seperti pastor ini. Kingdom of God berbicara kerendahan hati, saudara-saudara. Saya akan lanjutkan. Di dalam bagian lain, the hidden kingdom berbicara unseen growth, pertumbuhan yang tidak terlihat. Dan benih itu bertunas dan tumbuh, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Jadi ketika ada pekerja yang ngerti rahasia itu, dan ketika benih itu ditaburkan, kerajaan Allah di bumi, kita nggak tahu. Ketika murid-murid gagal, ketika murid-murid nyerah, takut, Petrus menyangkal Yesus, mereka melihat dari jauh, ternyata benih kerajaan Allah tidak pernah berakhir. Karena dia seperti benih yang di dalam tanah yang gak kelihatan, tahu-tahu dia muncul karena pertumbuhan itu terjadi, betul? Ketika kita melayani, ketika kita punya keluarga, kita bimbing anak kita, kadang-kadang ada waktunya anak kita toto ninggalin Tuhan. Dan kita merasa semua benih yang aku taburkan tentang Kristus, tentang kebenaran sejak dia SD, SMP, SMA. Begitu kerja dia gak mau lagi ke gereja. Dia gak mau kenal Tuhan, bahkan dia ateis. Kita tidak tahu, kita berpikir dia udah selesai. Dan benih itu tidak berjalan. Saudara jangan berpikir, belum tentu itu yang terjadi. Ya, karena benih kerajaan Allah, karya kerajaan Allah itu tetap ada dan kadang bertumbuh seperti yang tidak kelihatan, betul? Ya, kadang-kadang bertumbuh di sana yang melampaui kekuatan kita dan dia ada. Ya, saya dibimbing sejak kecil di gereja
Bahkan kalau nggak ke gereja dicubit sampai gosong-gosong saudara-saudara. Ya. Dan temptationnya adalah hari Minggu karena pertandingan basket, film-film kartun ya zaman itu di hari Minggu semua. Tapi saya akhirnya ke gereja capek, bosen banget ke gereja. Begitu kuliah, wah udah begitu kuliah bebas dari keluarga. Nggak ada yang ngatur saya ke gereja. Dan mama saya cuma melepaskan. Dan saya ketika kuliah saya bilang udah capek jadi orang baik. Dulu karena kasihan mama nanti saya hancurkan hidup saya. Ternyata di dalam perjalanan ketika saya di sekolah di tempat lain. Ternyata iseng-iseng gara-gara pengen tahu. Katanya di gereja ini di acara ini banyak cewek yang cantik saya datang. Ternyata saya nggak dapet cewek cantik. Saya dapet cinta Tuhan saudara-saudara. Di situ bertobat. Nggak tahu. Ya. Mama saya nabur, kenanya di gara-gara saya pengen sama teman-teman saya, banyak yang cantik tuh dia datang, ternyata ketemu yang paling cantik yaitu cinta Kristus yang mengubahkan hidup saya. Ya. Kita nggak tahu, kita percaya, kita tabur saja dan kadang-kadang ketika itu terjadi, Tuhan sudah berkarya dan Tuhan unseen growth ketika pertumbuhan itu terjadi. Amin. Dan kita serahkan dan kadang-kadang harus jujur kita juga gak kuat dan kita berserah Tuhan aku gak kuat. Aku tahu rahasia itu tapi aku pernah menjadi murid yang gak kuat ketika melayani. Gak kuat ketika harus membimbing anak. Gak kuat ketika harus berhadapan dengan suami atau istri. Dan kita serahkan supaya karya Allah, kasih Allah terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang kita cintai. Ya, segala yang ditabur gak pernah hilang saudara-saudara. Ya. Saya selalu ingat di gereja saya itu bukan gereja yang bagus. Gereja di desa. Nggak menarik. Banyak gereja lebih menarik. Tapi saya nggak boleh pindah karena mama saya cinta gereja saya. Jadi sampai pemudanya nggak ada saudara-saudara. Saya ketua pemudanya yang dipimpin cuma anak pendetanya. Ya. Saya pengen ke gereja lain tapi ada di gereja itu. Tapi gereja yang sederhana, yang jelek itu, yang gak ada temanku saya mau pergi. Akhirnya cuma saya jadi ketua pemuda padahal bandel dijadiin ketua pemuda saudara-saudara ya. Bandel banget jadi ketua pemuda. Tapi ternyata di gereja itu setiap tahun jam 11 malam di akhir tahun. Dia minta anak-anak berlutut di kaki orang tuanya. Dan saya selalu setiap 12 malam sampai hari ini. Papa mama saya sudah tidak ada. Itu yang terus membawa saya. Setiap jam 12 malam tanggal 31. Walaupun pertama males-males. Tapi itu menjadi tubuh selama bertahun-tahun. Saya bersujud di kaki papa mama saya yang sekarang almarhum. Tapi benih yang ditempelkan itu gak pernah hilang dari memori saya. Amin. Inilah yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Saudara-saudara di bagian lain orang Yahudi punya doa. Yahudi kuno punya berdoa. Blessed are you, O God, King of the world. Who brings forth bread from the earth ya, nggak mungkin itu bukan rotinya keluar dari tanah ya saudara-saudara, tapi gandum-gandum yang ditumbuhkan. Artinya apa? Tuhan memelihara dunia ini dengan tanaman-tanaman yang kita nggak pernah nungguin kapan padinya, berapa jam nggak pernah ya. Malam ditanam beberapa bulan bertumbuh sehingga orang bisa makan roti, gandum-gandum, nasi-nasi. Karena apa? Makanya orang Yahudi bersyukur untuk Tuhan yang memberkati. Berkat itu nyata, yaitu melalui padi-padi, gandum-gandum yang bekerja secara tidak kelihatan. Yang memberi makan baik orang percaya ataupun tidak orang percaya. Dan ini sesuatu yang indah. Jadi kerajaan Allah berbicara tentang karya yang tidak kelihatan. Yang Tuhan memberi makan, memberi cinta kepada manusia. Maka sebagai warga kerajaan Allah, kita punya karya di dalam hidup kita. Kita menjadi businessman, kita menjadi pekerja. Bukan untuk memberi makan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita bekerja dengan baik, kita menjadi businessman yang baik. Kita sedang dipakai Tuhan untuk memelihara banyak orang makan. Saya dulu pengen jadi hamba Tuhan. Setelah jadi hamba Tuhan, saya berpikir kenapa saya nggak jadi bisnismen gitu ya. Tapi ternyata saya nggak bakat jadi bisnismen. Karena nggak tegaan rugi terus ya saudara-saudara ya. Karena apa? Ternyata setelah perjalanan menjadi hamba Tuhan saya melihat para bisnismen, para karyawan Anda adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai memelihara banyak hidup orang. Betul? Kalau karyawannya 100, sehari berarti kasih makan berapa orang? 100 orang. Kalau satu keluarga 3 orang makan 3 kali berapa orang? 300. Itu kira-kira 1 tahun berapa ribu orang yang dikasih makan saudara-saudara. Itu mujizat enggak? Mujizat. Karena Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan Anda ketika punya company. Atau Anda bekerja di satu company. Yang company itu bisa maju, bisa dengan baik. Dapat profit. Berapa banyak keluarga-keluarga yang lihat papanya pulang. Papa bawa makanan. Mereka bisa makan,
bersyukur, minum boba kali gitu ya, makan sushi atau segala macam, dan mereka bersyukur. Baik mereka percaya atau tidak percaya, Tuhan menggunakan kita untuk memelihara kehidupan banyak orang. Amin. Mujizat Tuhan terjadi. Tuhan yang memelihara, itu adalah kerajaan Allah. Bagian yang terakhir saudara-saudara, the hidden kingdom berbicara tentang apa? The hospitality of God. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi menjadi besar dan mengeluarkan cabang-cabang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Ya, kerajaan berbicara apa? Sesuatu yang kecil. Tapi ketika kecil itu ditanam, gak kelihatan bertumbuh, tapi jadi sesuatu yang gede. Dan burung-burung bisa gak kepanasan, gak kehujanan, bikin sarang, punya anak. Ini berbicara tentang hospitality, kesanggrahan, keramah tamahan Tuhan yang menggunakan kerajaan Allah untuk orang-orang bisa merasakan pemeliharaan. Hospitality itu di dalam bahasa aslinya memberi makan orang-orang yang kelaparan, saudara-saudara. Jadi ada orang asing, hospitality itu dikasih makan. Itu orang saleh pada zaman itu. Orang saleh adalah ketika ada orang asing gak bisa makan, dikasih makan. Sekarang hospitality dipakai bisnis, ya kan? Kalau mau bisnisnya lancar, dikasih makan, makan yang enak. Itu prinsip Alkitab. Hospitality jadi apa? Rumah sakit. Saudara, dulu rumah sakit terbesar itu di samping gereja. Bukan cuma orang sakit. Orang yang gak bisa makan, bisa makan. Orang yang sakit dirawat. Orang yang lagi pergian jauh, kalau dia di luar kedinginan bisa mati, bisa dirampok, suruh tidur di samping gereja. Jadi hospital itu di samping gereja yang terbesar di abad-abad pertengahan. Karena itu adalah prinsip firman Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan apa? Ketika dia menciptakan alam, dia memberikan manusia tempat, ruang untuk manusia bisa menikmati alam. Maka orang-orang saleh di Alkitab memberikan ruang buat nabi-nabi, memberikan ruang buat orang asing. Dan perkabaran Injil berkembang karena ruang. Yesus bilang, murid-murid gak usah bawa apa-apa, bawa sedikit aja. Pergi, nanti kalau rumah buka kamu kasih makan, berkat Tuhan atas rumah itu. Karena rumah itu mempraktekkan hospitality. Jadi kerajaan Allah berbicara apa? Kehidupan yang hospitable, yang membuat dirinya terbuka dan memberkati orang-orang yang terluka, orang-orang yang kepanasan, orang-orang yang butuh keteduhan, orang-orang yang butuh cinta. Oleh kerajaan Allah ini bisa dicintai, amin. Maka pada waktu gereja mula-mula, budak bisa diterima, ya. Orang miskin diterima, wanita yang dianggap lebih rendah diterima, kaya miskin duduk bareng makan. Bahkan dulu di gereja itu ada cium kudus, saudara-saudara. Jadi ketika ada orang datang dicium bibirnya. Karena apa? Ketika mereka jadi Kristen, mereka dibuang sama keluarganya. Mereka gak punya siapa-siapa. Dipeluk, dicium, artinya kamu keluargaku. Tapi karena ada yang was-was, karena banyak yang kurang ajar, seperti dikasih aturan, hanya boleh 3 detik dan tidak boleh mulai terbuka. Jadi ada aturannya, saudara. Akhirnya dihapuskan karena berbahaya ya. Akhirnya dihapuskan di dalam tradisi. Artinya apa? Budak-budak dicium, yang kuat, yang kaya. Kalau dulu gak makan sehidangan, sekarang mereka makan bareng di meja. Makanya saya senang tadi pagi, datang pagi, ngopi bareng ya. Mau pendeta, ada yang bikin, hamba Tuhan bikin, ngopi bareng, tertawa, menikmati makanan. Itu gereja. Jadi kalau jarang traktir, jarang ngasih makan orang, jangan ketawa, Anda tidak rohani. Ya, karena Yesus makan bersama dengan setiap orang, tertawa bersama, dan ada sukacita kerajaan Allah. Sehingga orang yang sedih bisa tertawa. Saya akan akhiri khotbah saya. Mungkin tahun lalu istri saya dapat hadiah dari salah satu adik bimbing saya. Hadiahnya adalah mangkok cantik. Ya. Setelah dihadiah, istri saya suka mangkok-mangkok yang lucu-lucu gitu. Nggak mahal tapi lucu. Akhirnya yang ngasih hadiah bilang, thank you ya Ci, supaya tetap diundang makan. Dikasih mangkoknya. Kurang ajar nih anak ya. Supaya tetap diundang makan. Supaya artinya saya mau ditraktir lagi. Terus akhirnya kita sering, karena anak ini kadang-kadang dia merindukan sekali. Di rumahnya dia mamanya nggak pernah masak. Ya, nggak pernah masak. Jadi ketika di rumah dia paling bahagia, duitnya banyak saudara-saudara. Tapi dia paling suka makan di rumah saya, istri saya yang masak, makanan sederhana. Dan dia selalu bahagia ketika diambilin makan dengan mangkok. Karena dia merasa apa? Rasa punya rumah. Ya, akhirnya dia panggil saya dan istri saya, ini mama-mamanku dan papa-papaanku. Paling enggak saya bisa menjadikan berkat untuk menjadi keluarga.
walaupun virtual ya, walaupun tidak real, tapi dia bisa merasakan apa? Cinta, dicintai. Dan saya bersyukur tadi gereja pagi, hospitality ada. Itulah gereja, ramah, dekat, nggak langsung pulang gedungnya habis saudara-saudara. Itu bukan gereja, teater ya. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita, biarlah kita tahu kita terbatas, rendah, bisa jatuh. Karena itu kita butuh anugerah Tuhan, amin. Tapi ketika kita butuh anugerah Tuhan sekalipun kita gagal, anugerah Tuhan lebih daripada kegagalan kita. Yang membuat kita bisa terima kegagalan orang lain. Nanti orang lain juga terima kegagalan kita karena kita tidak sempurna. Tapi kegagalan itu anugerah Tuhan, karya kerajaan Allah tetap menang. Karena tetap berkarya di luar yang kita kerjakan. Tuhan terus berkarya di bumi ini. Untuk memelihara bumi ini, menunjukkan kasihnya. Dan yang terakhir ternyata kerajaan Allah berbicara, hospitality of God. Di mana kerajaan Allah tumbuh, di mana gereja menjadi kerajaan Allah, di situ banyak orang bisa bernaung, banyak orang yang kelaparan bisa kenyang, banyak orang yang tidak dapat cinta bisa datang ke gereja dan mendapatkan cinta. Jangan dikatakan ke gereja jangan cari cinta, lihat Tuhan, jangan saudara, dia butuh sehingga kita bisa memeluk, mendekap, mencintai, sehingga dia merasakan aku bisa mencintai. Sekarang aku pulang, aku tidak butuh cinta papa mamaku, aku mau kasih cinta buat papa mamaku, amin. Mari kita berdoa. Tuhan bersyukur buat kerajaan-Mu yang luar biasa. Yang sekalipun kami lemah ketika kami dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Bukan kami hebat, bukan kami luar biasa, bukan kami perkasa, tapi justru kami lemah penuh dengan keterbatasan. Dan Tuhan pilih, sekalipun kadang kami gagal seperti murid-murid, tapi kerajaan-Mu terus berkarya. Dan kiranya Tuhan bisa membangkitkan kami terus untuk terus bekerja di dalam kerajaan Tuhan. Menyatakan cinta-Mu, menyatakan hospitality-Mu kepada bumi ini. Sehingga orang-orang di luar sana bisa merasakan cinta, bisa merasakan keteduhan, bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa dirasakan. Sehingga ketika mereka pergi dari tempat ini, dari gereja kami, mereka bisa pulang membagikan kepada keluarga, kepada saudara, tetangga yang membutuhkan cinta itu. Bersyukur buat setiap jemaat Tuhan, berkati dengan segala pergumulannya. Biarlah cinta Tuhan boleh dinyatakan. Biarlah Tuhan bekerja secara ajaib melampaui segala kegagalan dan keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.